Kehidupan normal. Kamu benar. Nak, Allah pasti sedang menyiapkan hadiah terindah untukmu saat ini. Ucap Umi sambil cepat-cepat menyeka air matanya. Oh, iya, beristirahatlah. Ucapnya pelan, lalu mencium keningku. Umi kemudian berlalu pergi meninggalkanku. Aku lalu membenamkan wajahku ke bantal untuk menumpahkan semua sesak yang sudah menumpuk ku tahan. Biarlah hari ini aku menangis seperti ini asalkan jangan sampai aku membatalkan pernikahan mereka. Kembali berputar masa di mana Jason begitu lekat menatap Aisyah tadi ketika berpas-pasan sebelum kami ke rumah sakit. Terngiang juga pujian Aisyah yang ditujukan padanya di telingaku tadi siang. Tidak ada apapun yang bisa kulakukan saat ini selain ikhlas. Berbeda dari hari-hari sebelumnya di mana ada keinginanku untuk memberitahu Jason siapa aku. Tetapi sekarang, aku tidak akan melakukan itu lagi. Bahkan aku berharap agar surat izin yang kutitipkan pada Aisyah tadi tidak sampai ke tangannya. Cepat-cepat kuraih ponsel untuk meralat itu semua. Aisyah, kata Bu Laras, beberapa pekerjaan kepala sekolah saat ini ada yang diberikan padanya karena kepala sekolah masih sibuk dengan urusan yang lain. Bagusnya, surat itu kamu berikan saja pada Bu Laras. Takutnya nanti kalau ke kepala sekolah, nggak langsung dibaca dan absenku bermasalah nanti. Pintaku melalui chat yang kukirimkan padanya. Pas banget, aku sudah di sekolah dan kepala sekolah tidak ada. Beliau masih di kantor dinas dengan Bang Rahman. Surat izinmu sudah diterima Bu Laras barusan. Balasannya langsung masuk seketika. Aku lega. Berarti bukan Jason yang menerima suratku. Pagi-pagi masuk chat dari Siti. Gimana kabarmu? Nih, sudah enakan? Tanyanya. Belum, Siti. Kemarin ke dokter dan diminta rehat dulu. Sekarang sudah di rumah. Jangan kangen, ya. Balasku seolah tidak terjadi apa-apa. Dia lalu membalas pesanku hanya dengan stiker tertawa. Sepertinya dia paham jika aku sedang tidak ingin membahas tentang masalah kemarin. Aroma masakan Umi sudah tercium hingga ke kamar ini. Aku segera menuju meja makan. Baru saja Umi hendak memanggilku. Sapa Umi dengan wajah yang ceria. Aroma masakan Umi sudah duluan memanggilku. Sahutku juga dengan wajah yang sama. Ayo, nak, kita cicipi. Abi sudah tidak sabar. Ucap Abi. Kami semua bersikap seolah tidak ada apapun yang terjadi kemarin. Umi tentu sudah memberitahu Abi tentang perjodohan Jason dan Aisyah. Barangkali kami semua saat ini sama-sama sedang belajar arti ikhlas yang sesungguhnya. Atau mungkin juga sedang membohongi diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Kuharap suasana terus seperti ini. Jangan sampai di antara Umi ataupun Abi ada yang membahas masalah kemarin. Seperti biasa, di A'a. Ucapku sambil menyodorkan jempol. Masakan Umi memang tidak perlu dilakukan lagi. Puji Abi. Ah, nanti Umi terbang. Enggak jadi sarapan. Sahut Umi membuat kami semua tertawa. Usai sarapan, Abi berangkat bekerja seperti biasa dan Umi melanjutkan pekerjaan hariannya. Sedangkan aku menyibukkan diri dengan menonton TV, lalu salat duha. Setelah itu, aku menghabiskan waktuku untuk mengaji sambil masuk waktu zuhur. Sedikit lebih tenang dan lega. Aku mulai ikhlas yang benar-benar ikhlas. Bukan lagi pura-pura ikhlas seperti kemarin. Nih, chat Aisyah masuk setelah aku selesai melakukan salat zuhur. Ya, Aisyah, kenapa? Tanyaku. Sebentar lagi aku dan Pak Yusuf akan bertemu ditemani Bang Rahman dan Umi, lapornya. Aku menarik napas panjang. Mencoba menerima apa yang sudah menjadi ketetapannya. Wah, bismillah, Aisyah. Doa terbaik selalu untukmu. Aku belajar melepaskan. Terima kasih, Nih. Tapi kok rasanya gugup begini? Jujur aku belum pernah ta'aruf. Belum pernah juga dekat dengan laki-laki. Nih, aku grogi. Curhatnya lagi. Tenang, Aisyah. Ingat jika ini adalah ibadah. Menikah adalah sunnah. Niatkan semua untuk meraih ridhonya. Balasku lagi. Kamu dulu ketika ta'aruf sama Bang Rahman apa begini juga? Tanyanya lagi. Iya, Aisyah. Hanya saja aku sudah mendapat bocoran darimu tentang beberapa hal.
emoji tertawa. Ah, iya, aku juga ingin dapat bocoran sepertimu waktu itu. Tetapi dari siapa? Ya, tanyanya. Enggak perlu, Aisyah. Toh aku yang dapat bocoran saja ternyata nggak sesuai dugaan kita. Kan? Ternyata bukan aku jodohnya. Mana tahu walaupun kamu tidak mendapat bocoran apa-apa tentangnya, kamu bisa berjodoh. Balasku lagi menyemangatinya. Ah, Nek, maafin aku waktu itu ya. Dia malah jadi ingat kejadian itu lagi. Astaga, Aisyah, itu sudah lama berlalu. Aku sudah melupakannya. Ucapku jujur. Aku lalu menyemangatinya untuk fokus saja pada perjodohannya dengan orang yang dikenalnya sebagai Yusuf itu. Aku kini mulai tidak sabar menunggu kelanjutan hubungan mereka nanti. Setelah balasanku tadi, Aisyah tidak mengirimkan pesan apapun lagi padaku. Mungkin Jason sudah tiba di kedaimannya. Sempat kubayangkan seperti apa kondisi di sana saat ini. Tetapi cepat-cepat ku buang jauh rasa penasaran itu. Aku kembali menyibukkan diri untuk beribadah agar aku semakin ikhlas lagi melepaskannya. Aku mondar-mandir gelisah di kamar. Hingga saat ini, masih belum ada kabar apa-apa dari Aisyah. Apakah dia cocok atau tidak dengan Jason? Apakah dia memang berjodoh atau tidak? Jika tidak, aku akan memberitahu Jason tentang keberadaanku di sekolah itu padanya. Namun jika mereka cocok, aku akan meminta perpanjangan izin untuk menyembuhkan lagi lukaku ini. Jam dinding sudah melewati angka 9 malam ini. Ponselku masih kupegang menunggu kabarnya. Apakah aku akan nekat saja menanyakan pada Aisyah tentang hasil taruhnya tadi? Apakah nanti dia nggak akan curiga padaku? Atau ku tunggu saja kabarnya? Tetapi sampai kapan aku akan sabar menunggu? Bismillah. Aku saja yang menghubunginya lebih dulu. Siap atau tidak, aku harus terima jika ternyata mereka sudah sepakat untuk menikah. Assalamualaikum, sapaku. Ku tatap terus pesan itu hingga di sudut kiri atas muncul tulisan online. Alhamdulillah, syukurku dalam hati. Sedetik setelah itu terlihat tanda jika Aisyah sedang mengetik. Waalaikumsalam, Nek. Ada apa? Tanyanya. Mati aku. Kok dia nggak peka sih aku mau apa? Ku tanya langsung kaget. Ku coba mengetik pertanyaan itu lalu kurungkan lagi. Setelah berubah pikiran, akhirnya aku nekat lagi bertanya. Bismillah pokoknya. Aku harus menanyakan ini. Gimana taruhnya? Aisyah. Lancar. Pancingku. Alhamdulillah. Lancar. Jawabannya masih jauh dari yang kuharapkan. Terus gimana? Lanjut enggak? Tanyaku nekat. Terlihat tulisanku langsung centang biru sedetik setelah pesan itu kukirim. Tak terlihat notifikasi jika lawan ngobrolku sedang mengetik di sana. Sementara itu, aku terus menguatkan hati untuk membaca pesan berikutnya. Ada apa gerangan? Aisyah hanya membaca saja pesanku. Lama sekali rasanya. Akhirnya dia mulai mengetik. Apa yang diceritakannya hingga sepanjang itu? Kling. Terdengar suara notifikasi pesan masuk. Kulihat ada satu paragraf pesan yang dikirimkannya. Ya Allah, Bismillah. Aku menengadah ke atas memohon doa pada Allah. Apapun yang terjadi harus kuyakini jika itulah yang terbaik. Bismillah. Aku kembali mengarahkan pandanganku ke layar ponsel. Menenangkan diri. Insya Allah akan masuk ke tahap selanjutnya. Nih, doakan ya. Aku di sini juga mendoakanmu. Semoga juga lancar-lancar saja hingga hari pernikahanmu. Enggak kebayang kalau hari nikahan kita deketan. Nih, apalagi jika nanti kita punya anak yang seumuran. Balasnya, kesabaran yang sudah kuciptakan berhari-hari kini hancur kembali. Aku pun berjanji untuk membangunnya lagi. Selamat ya, Aisyah. Semoga saja. Ya, jawabku. Setelah selesai chat dengan Aisyah, aku menghubungi Bularas untuk meminta perpanjangan izin sakitku. Belum kuat rasanya aku menempuh sekolah itu lagi. Bahkan, terpikir olehku untuk
sendiri saja dari sana. Kontrakku di asrama tinggal beberapa minggu lagi. Setelah itu, aku bisa keluar dari sana. Halo, Assalamualaikum. Sahut Bu Laras di ujung telepon. Waalaikumsalam. Bu, aku mau minta izin tambahan untuk pemulihan. Bu, apakah bisa? Atau aku perlu menambah surat keterangan dokter lagi? Tanya aku langsung ke inti. Masih sakit? Ya, sebenarnya nggak apa-apa. Nih, kita kan di sini sistem kekeluargaan saja. Jangan lupa kirimkan tambahan tugas untuk siswa selama kamu libur, ya. Syukurlah, Bu Laras memberikan izin. Terima kasih, Bu, akan kukirimkan nanti ke email Ibu. Sahutku. Setelah berbasa-basi telepon pun terputus. Aku lega bisa libur dulu. Dengar-dengar, pelantikan kepala sekolah akan diadakan 2 hari lagi. Aku benar-benar tidak mau mengikuti acara itu. Hanya akan memperlambat healingku saja. Kurai ponsel yang baru saja kuletakkan. Ku cari nama Siti di sana, lalu meneleponnya. Assalamualaikum. Dia langsung mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam. Siti, pelantikan kepala sekolah jadinya kapan? Tanyaku. Lusa, Nei. Gimana keadaanmu? Tanyanya. Sudah mendingan, tetapi aku gak mau mengikuti acara pelantikan itu. Aku masih perlu waktu untuk menyembuhkan psikisku. Aku sudah meminta izin pada Bu Laras untuk menambah masa istirahatku. Hanya pada Siti, aku mau menceritakan yang sebenarnya. Iya, Nei. Aku paham. Enggak usah ikut acara pelantikan ini. Nanti makin nyesek. Tuturnya prihatin. Jika ada kabar terbaru, kasih tahu ya. Pintaku sebelum mengakhiri telepon. Hari ini aku benar-benar ingin sendiri. Rencananya aku akan pergi dari sini sekarang. Aku mulai mengemasi beberapa barang-barangku. Tidak banyak, agar Umi tak curiga. Hanya 1 tas kecil saja. Itu pun tas yang biasanya aku bawa ke sekolah. Aku akan pergi menyendiri. Aku akan berbohong pada Umi kali ini, setelah sekian lama tidak melakukannya. Setelah membereskan semuanya, aku pamit menemui Umi, sedangkan Abi sudah pergi bekerja. Umi, Nei pergi sekarang. Ya, ucapku. Loh, kamu sudah sembuh? Tanya Umi memastikan keadaanku. Sudah mendingan. Nih, lusa ada acara pelantikan kepala sekolah. Gak enak jika Nei tidak ada di sana. Sahutku. Tiba-tiba mimik wajah Umi jadi sendu. Tetapi bibirnya tak menyampaikan apa yang beliau rasakan. Aku menghibur wajah itu dengan senyumku yang mengisyaratkan bahwa aku akan baik-baik saja. Kenapa tadi tidak diantarkan sama Abi saja? Umi mencari topik pembicaraan baru. Enggak ingat. Mi, rencananya Nei kembali besok pagi saja. Lupa jika lusa ada acara pelantikan. Jadi, Nei putuskan untuk naik taksi saja. Aku memberikan alasan. Ya sudah, hati-hati, ya nak. Umi melepas kepergianku hingga ke depan pintu. Umi menunggu hingga aku mendapatkan taksi. Dadah, Umi. Assalamualaikum. Ucapku melambaikan tangan dengan ceria. Umi juga melambaikan tangannya sambil menjawab salamku dengan senyum yang seperti dipaksa. Ke Jakarta ya, Pak. Pintaku. Baik, Non. Ucap sopir taksi yang masih muda itu. Sepanjang jalan aku hanya melamun. Sudah lama aku tidak menempuh kota tempatku menimba ilmu itu. Terakhir ke sana ketika masih dekat dengannya. Pantai adalah tempat terakhir yang kami kunjungi. Tempat itu menjadi saksi bisu keinginan kami berdua untuk menikah. Awadi saja juga jadi saksi ketika itu. Saat Jason berjanji akan masuk Islam agar aku menerimanya. Tetapi siapa sangka ternyata niatnya kini lebih mulia dari itu. Dia masuk Islam bukan karena aku, tapi karena Allah. Entah amalan apa saja yang sudah dilakukannya hingga dia mendapatkan hadiah bidadari seperti Aisyah. Dari kisah itu juga aku belajar tentang kesombongan yang terlontar dari mulut Abi ketika Jason meminta izin Abi untuk menikahiku. Saat itu, Abi merasa aku tidak sejajar dengannya yang hanya seorang calon mualaf yang belum mempunyai ilmu agama, dan Abi khawatir jika Jason tidak dapat membimbingku karena agamaku sudah lebih dalam daripada Jason. Ternyata, 4 tahun saja Tuhan sudah membolak-balikan semuanya. Kini, akulah yang tak pantas lagi dengannya. Bahkan dia bisa mendapatkan seorang Aisyah, anak seorang ustaz terpandang.
yang kental sekali ajaran agama di dalam keluarganya. Bahkan oleh Aisyah, Jason adalah laki-laki pertama yang terukir di hatinya. Berbeda denganku yang sudah berdosa, berzinah karena pengaruh lingkungan. Bahkan masa lalu Jason sendiri juga sama denganku. Dia juga pernah menikmati dosa pacaran sebelum akhirnya menjadi ustaz seperti sekarang ini. Kemana, Non? Tanya sopir taksi setelah kami memasuki ibu kota. Cari hotel yang di pinggir pantai, Pak, pintaku. Mobil melesat dengan kecepatan sedang menuju sebuah hotel di pinggir pantai. Di sini? Tanyanya sambil memperlambat laju kendaraan yang dikemudikannya. Boleh, sahutku sambil memperhatikan hotel bintang 5 yang berada di sisi kiri jalan ini. Taksi pun belok memasuki gerbang hotel itu dan berhenti tepat di depan pintu masuk hotel. Sebentar ya, Pak, pintaku. Iya, sahutnya. Aku menuju resepsionis yang sudah berdiri ramah tersenyum padaku dari kejauhan. Selamat siang, Bu, sapanya. Siap. Apakah masih ada kamar kosong? Tanyaku. Masih? Mau kamar type apa? Tanyanya lagi. Sebentar, mau bayar taksi dulu. Pamitku. Aku kembali ke taksi dan melebihkan ongkos dari yang tertera di Argo. Nggak usah dikembaliin, Pak. Tips dari saya. Ucapku. Terima kasih banyak, Non. Ucapnya sambil menundukkan kepala. Sama-sama, Pak. Sahutku lalu kembali ke hotel. Aku lalu memilih kamar yang paling atas dan paling ujung dengan pemandangan pantai. Diantarkan petugas hotel. Aku menemukan kamar dengan nomor yang sudah kupesan. Terima kasih. Ucapku lalu masuk ke kamar dan menutup pintu. Kuhempaskan tubuhku ke kasur ini. Setelah itu, kupejamkan kedua mataku. Kubuang jauh-jauh rasa sedih yang selalu mengikutiku kemana pergi ini. Seketika, aku tertidur. Ini adalah hari kedua aku menginap di hotel ini. Sengaja, aku membuking kamar ini selama 3 hari. Selama perpanjangan masa izin. Setelah menyembuhkan luka di sini, kuharap aku bisa kembali lagi ke sekolah itu dengan hati dan jiwa yang baru. Pagi ini tubuh dan pikiranku sedikit lebih segar dari sebelum-sebelumnya. Kubuka pintu menuju balkon. Angin sejuk langsung bertiup masuk ke kamar ini. Kunikmati pantai indah yang membentang luas di bawah sana. Beberapa tamu hotel sudah ada yang bermain ombak dan berjemur tepi pantai. Kuamati mereka semua dari atas sini. Mereka yang mungkin saja diantaranya juga sedang ada masalah, sama sepertiku. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Aku meletakkan kedua tanganku ke sisi pagar balkon ini sambil memandang ke bawah. Tiba-tiba ada satu anak yang begitu menarik perhatianku. Seorang balita yang sedang berjalan di sana. Awalnya terlihat biasa saja. Tidak ada yang aneh, karena kupikir sepasang orang dewasa yang ada di dekatnya adalah orang tuanya. Namun mereka berdua sudah berjalan ke arah yang berlawanan dari anak itu. Aku melihat anak itu lagi yang terus berjalan ke arah yang sepi dari pengunjung, bahkan kini ia mendekati ombak. Astagfirullah. Pekiku dan berlari menuju lift. Sampai di bawah aku cepat-cepat berlari ke arah anak itu. Sebentar saja aku sudah menemukannya. Sedetik saja terlambat, anak itu sudah nyaris diseret ombak. Aku langsung menangkapnya yang sedang terjatuh karena bermain ombak. Sebelum ombak besar menghantam, aku sudah berhasil menangkapnya. Berbeda denganku yang panik, dia tertawa terbahak-bahak menikmati permainan dengan ombak itu. Kamu sama siapa? Tanyaku pada bocah cantik yang kira-kira berumur 4 tahun itu. Sama papi, sahutnya sambil memegang alisku. Aku tertawa dengan tingkahnya. Anak manis, lucu, dengan kulit putih dan rambut sepunggung ini menyita perhatianku. Nafisha, panggil seorang laki-laki dari kejauhan. Aku mengangkat kepala mengarahkan pandanganku kepada laki-laki itu. Pelajaran berharga. Bocah yang dipanggil Nafisha itu tiba-tiba meluncur begitu saja. Berlari ke arah lelaki yang sedang menatapku tajam. Sepertinya dia salah paham padaku. Di samping lelaki itu ada
ada seorang wanita yang berpenampilan biasa. Berbeda dengan lelaki itu yang sepertinya orang berkelas. Wanita itu tengah menangis, lalu mengulurkan tangannya ke arah gadis kecil yang tadi ada di gendonganku. Sudah, enggak perlu, ucap lelaki yang kira-kira berumur 30 itu dengan ketus dan mengambil Nafisha yang berlari ke arahnya. Kamu main dengan siapa? Tanya lelaki itu. Dengan tante itu. Main ombak, ucapnya. Dengan langkah tegap, tubuh kekarnya menghampiriku. Apa yang kau lakukan padanya? Nona? Tanyanya. Sepertinya dia tengah berpikir buruk tentangku. Apa dia mengira aku akan menculik anaknya? Anda salah paham. Tuan, saya tamu kamar hotel ini. Dari balkon sana saya melihat anak ini bermain sendiri dan mendekati ombak. Dan saya sampai di sini tepat waktu untuk menyelamatkannya. So, tidak setiap saat pikiran kita harus berprasangka. Sebagai makhluk sosial, tugasku selesai untuk membantunya. Saya izin pamit, ucapku sambil berlalu meninggalkannya. Niatku ke sini untuk menyembuhkan hati. Kenapa malah bertemu dengan lelaki aneh seperti dia? Aku paling tidak suka dengan orang yang berprasangka buruk sepertinya. Lepas meninggalkannya, aku berpas-pasan dengan rombongan pemuda berpakaian serba hitam yang juga memakai kacamata hitam. Tanti, panggil Nafisha. Aku menoleh dan melambaikan tangan padanya. Ingin kupeluk dirinya sebelum aku pergi, tetapi lelaki itu membuatku tidak ingin terlibat komunikasi lebih lama dengan bocah itu. Aku membalikan tubuh dan meninggalkan mereka. Selang beberapa detik, lelaki yang bersama Nafisha itu sudah berada di depanku lalu berlutut. Please, anakku menyukaimu. Tolong maafkan aku, pintanya. Wajahnya yang tadi begitu garang berubah menjadi memelas. Serombongan pemuda berpakaian serba hitam tadi juga ikut berlutut di belakangnya. Loh, ada apa ini? Tanyaku heran. Nafisha berlari ke arahku dengan mengangkat kedua tangannya seperti minta digendong. Aku lalu menggendongnya. Dia kembali memegelu salah satu alisku. Berdirilah, tak pantas berlutut kepada wanita, ucapku. Dia lalu berdiri. Semua yang di belakangnya mengikutinya berdiri. Terima kasih, dan maafkan aku, ucapnya lagi. Siapa dia sebenarnya? Dan siapa orang-orang yang berada di belakangnya itu? Nafisha mau ikut dengan tante? Tanyaku. Iya, sahutnya mengangguk dengan bajunya yang sama-sama sudah basah dengan bajuku karena ditimpa ombak tadi. Apakah kau mengizinkannya, Tuan? Tanyaku. Silahkan, dan kau ikutlah dengannya, perintahnya pada wanita yang tadi datang bersamanya. Wanita muda itu terlihat usai menangis. Sedikit sisi matanya masih menyisakan air dengan warna mata yang memerah. Baik, Tuan. Terima kasih, sahut wanita itu. Kamu nginap di kamar berapa, Nona? Tanyanya. 305, tetapi aku hendak keluar dulu membeli pakaian. Kemarin saya kesini hanya membawa barang-barang kecil saja. Aku meremas bagian rokku yang basah hingga airnya mengucur. Kau belikan pakaian seperti yang dipakai Nona ini, perintahnya pada salah satu pemuda berpakaian hitam sambil memberikan kartu pada lelaki itu. Baik, Tuan, ucap lelaki itu sambil membungkukkan tubuh lalu pergi meninggalkan kami. Terima kasih. Shootku tidak bisa menolak. Karena sejujurnya aku juga malu pergi membeli baju dengan pakaian yang sudah basah seperti ini, walaupun yang basah hanya bagian rok saja. Aku yang berterima kasih, ucap lelaki yang ternyata adalah papi Nafisha itu. Aku berjalan sambil menggendong Nafisha ke kamarku. Wanita muda yang tadi bersama Nafisha juga ikut denganku. Sepanjang jalan, semua staf karyawan hotel ini membukukan tubuh saat kami melewati mereka. Sepertinya papi Nafisha ini orang penting di sini. Kami sampai di kamarku tanpa berkomunikasi sama sekali. Masuklah, ajakku pada wanita muda itu. Terima kasih, Bu, sahutnya lalu masuk mengikutiku. Tidak usah memanggil ibu, aku masih muda. Panggil kakak saja, ucapku sambil membuka cadarku. Baik, Kak, sahutnya. Aku lalu duduk di salah satu kursi karena rokku masih basah. Sedangkan dia duduk di salah satu sisi ranjang. Baju Nafisha ada? Tanyaku. Ada, Kak, sahutnya sambil menurunkan tas yang dari tadi disandangnya. Sini sayang, ganti bajunya,
kelakuannya. Hati-hati, ucapku, karena sepanjang jalan yang dilaluinya menetes air dari pakaiannya. Gumpalan-gumpalan pasir juga berserakan dari kaki dan pakaiannya. Kita mandi dulu, ya, ajak wanita itu. Nafisha mengangguk. Kakak, boleh kan kami menumpang ke kamar mandi? Tanyanya. Silakan, sahutku. Mereka lalu masuk ke kamar mandi. Aku memainkan ponselku sambil menunggu pakaianku. Tiba-tiba pintu terbuka. Papi Nafisha muncul dari balik pintu membawakan paper bag. Keluar, hatiku sambil menjangkau hijab dan cadarku. Dia yang terkejut dengan suaraku langsung menutup pintu. Setelah memakai cadar aku kembali membukanya. Lancang sekali Anda, bentakku. Maaf, Nona. Maaf, pintunya tidak tertutup sempurna. Aku benar-benar minta maaf. Tintanya serius. Tapi benar-benar aku merasa dilecehkan seperti ini. Namun ini salahku yang ceroboh, karena tidak memastikan apakah pintunya sudah benar-benar tertutup atau tidak. Kupikir tadi wanita itu langsung menutupnya. Aku mengambil uang di dompetku untuk mengganti uangnya. Mana bajunya? Tanyaku. Dia lalu menyodorkan paper bag yang dibawanya itu padaku. Ini, ucapnya sambil menunduk. Terima kasih banyak. Ini uangnya. Aku memberikan 10 lembar uang 100.000 padanya karena tahu kisaran harga dari merek yang tertera di paper bag itu. Tidak usah, terima saja. Pintanya. Jangan begitu, Tuan. Jangan buat aku berhutang budi padamu. Ucapku. Jika hutang budi yang Nona katakan, maka akulah yang berhutang banyak padamu. Jangan lupakan bahwa baru saja Nona menyelamatkan nyawa anakku dan tentu aku harus membayar mahal untuk itu. Paparnya. Aku kembali menurunkan tanganku setelah mendengarkan perkataannya. Baiklah, ucapku mengalah. Sepertinya dia memang orang yang sangat kaya. Uang 1 juta mungkin gak ada artinya untuknya. Nafisha mana? Tanyanya. Sedang mandi. Ucapku. Oh, baik. Dia lalu menutup pintu. Trauma akan kelakuannya yang masuk kamar sembarangan. Aku langsung menutup pintu dan mengganti baju. Gak lama setelah itu Nafisha selesai mandi. Lalu si wanita yang bersamanya menggantikan bajunya. Oh, iya. Namamu siapa? Tanyaku. Anjani, Kak. Sahutnya. Umurmu berapa? Tanyaku lagi. 19 tahun, Kak. Ternyata umurnya masih sangat muda. Maaf, kulihat tadi kamu seperti habis nangis. Benarkah? Selidiku. Aku takut dipecat. Kak, zaman sekarang mencari kerjaan susah. Apalagi dengan gaji yang seperti diberikan Tuan Saga padaku. Jeti, nama lelaki itu Saga. Kenapa dipecat? Aku melanjutkan penyelidikanku. Tiba-tiba tadi Nafisha menghilang. Kak, aku sedang memesankan makanan untuknya. Terangnya. Maaf, kamu babysitternya? Tanyaku. Iya, Kak. Sahutnya polos. Kasihan sekali dia. Saat anak-anak seusianya masih asyik nongkrong kesana kemari, dia sudah penuh keringat membanting tulang. Betapa malunya aku yang malah sibuk memikirkan soal jodoh. Padahal ada kehidupan yang jauh lebih malang daripada hanya sekedar ditinggal kekasih. Kalau boleh tahu, Tuan Saga itu kerja apa? Itu yang banyak tadi itu asistennya kah? Selidikku lagi yang tiba-tiba penasaran dengan sosok lelaki kekar itu. Iya, Kak. Mereka anak buahnya. Tuan Saga adalah pemilik hotel ini. Di samping itu masih banyak usahanya yang lain dan tidak semuanya ku ketahui. Karena setiap berbicara denganku hanyalah seputar Nafisha saja. Paparnya. OMG. Jeti. Dia adalah pemilik hotel sebesar ini. Aku benar-benar tak menyangka. Permisi. Terdengar suara laki-laki yang sudah mulai hafal di telingaku. Aku membukakan pintu untuknya. Ternyata benar ini Tuan Saga. Dia sekarang sudah sopan. Tidak asal masuk saja ke kamar ini. Ada apa? Tuan. Tanyaku. Banyak tetesan air di sini, ada pasir juga. Sementara kamar ini dibersihkan, silakan tunggu di kamar ini. Ucapnya sambil memberikan kartu kamar lain padaku. Maaf, aku tunggu di restoran saja. Alaku, aku tidak bisa percaya begitu saja padanya. Mana ada pelayanan hotel seperti ini yang memberikan
kamar lain saat kamar dibersihkan. Nona bisa makan di sana nanti. Please, apa aku perlu berlutut lagi? Tanyanya. Ayolah tante, kita ke rumahku. Ajak Nafisha. Rumah? Aku semakin tak mengerti ini. Aku kemudian menatap ragu ke arah Anjani. Dia mengangguk, mungkin dia juga setuju dengan hal itu. Anakku juga meminta kau datang ke sana. Di situ hanya ada kalian bertiga. Kumohon. Dia sudah lama tidak bertemu ibunya dan baru kali ini dia mau dekat dengan orang baru. Jika kau tak mempercayaiku bisa kau tanyakan padanya. Ucapnya sambil mengarahkan tangannya pada Anjani. Aku berusaha untuk percaya. Lagi pula jiwaku sedang kalut. Kehadiran anak ini menjadi hiburan tersendiri untukku. Paling tidak, untuk hari ini aku sudah berhasil melupakan masalahku untuk sementara. Waktuku di sini tinggal 1 hari lagi. Selanjutnya aku akan kembali melalui hari-hariku seperti semula. Baiklah, ucapku kemudian. Aku lalu menerima kartu kamar dengan nomor 000 itu. Rasanya semakin aneh. Kenapa ada kamar dengan nomor 000 seperti ini? Aku lalu pergi ke kamar itu bersama Anjani dan Nafisha. Ternyata kamar itu terletak paling atas di hotel ini. Bukan kamar, ternyata adalah sebuah rumah mewah yang dibangun di atas bangunan hotel ini. Rumah mewah lengkap dengan tamannya. Namun pintu rumahnya seperti pintu kamar hotel lainnya. Memasuki rumah mewah ini, ada beberapa ruangan di sini karena memang persis seperti rumah. Ada meja makan dan kamar-kamar lainnya di sini. Pantesan diberi nomor 000. Kami lalu duduk di sofa yang begitu besar dan empuk. TV berukuran ratusan inch terlihat dari sini. Nafisha langsung bermain melompat mengambil boneka dan menaiki motor-motorannya. Aku menyaksikannya dari sofa bersama dengan Anjani. Anjani, kalau boleh tahu, maminya Nafisha kemana? Tanyaku. Maminya kabur dengan selingkuhannya. Padahal Tuan Sage sangat menyayanginya. Kupikir, jika ada yang akan selingkuh di antara mereka, maka Tuan Sage lah yang akan melakukannya. Tetapi ternyata tidak. Nyonya yang akhirnya kabur dengan membawa beberapa harta kekayaan Tuan Sage dan meninggalkan Nafisha. Alis kakak tebal seperti alis maminya. Mungkin karena itu dia menyukai kakak. Dia termasuk anak yang susah sekali dekat dengan orang baru. Anjani menceritakan semuanya. Ya Allah, makin terenyuh hati ini. Betapa kurang bersyukurnya aku. Masih punya orang tua lengkap, tidak seperti Nafisha yang harus kehilangan maminya di umur yang masih sekecil ini. Aku punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhanku, tidak seperti Anjani yang harus menjadi babysitter dan tidak kuliah. Bahkan mungkin sudah putus sekolah. Aku hanya kehilangan sesuatu yang belum sempat kumiliki. Tidak seperti Tuan Sage yang harus kehilangan istri yang begitu dicintainya. Tentu tidak mudah membesarkan anak sendiri sebagai laki-laki karena biasanya balita jauh lebih dekat dengan ibunya. Begitu adilnya hidup. Bahkan harta sebanyak ini pun tak mampu membeli ketulusan dan kasih sayang. Kasihan sekali Nafisha. Terima kasih, Tuhan. Hari ini kau berikan aku begitu banyak pelajaran berharga. Tentang kehilangan, kasih sayang dan rasa syukur yang masih sangat kurang dalam diriku ini. Terima kasih atas hari ini, Nafisha, Tuan Sage dan Anjani, yang sudah memberikan arti hidup yang sesungguhnya untuk diriku yang kurang bersyukur ini. Insya Allah, aku sudah mantap untuk kembali ke kehidupanku yang sebelumnya. Menjalani rutinitas sebagai guru lagi atau bahkan mungkin melanjutkan menjadi pembina asrama. Entahlah, semoga imanku tak lagi naik turun seperti hari kemarin. Dalam obrolan hangatku dengan Anjani, terdengar ponselku berdering. Ternyata Aisyah. Assalamualaikum, Aisyah. Sahutku sudah dengan perasaan seperti biasa. Nek, usai acara pelantikan kepala sekolah besok, Pak Yusuf akan menghitbahku. Serunya dengan suara yang begitu bahagia. Oh iya, selamat Aisyah. Aku benar-benar bahagia. Ucapku sambil mempraktekkan apa yang sudah kuniatkan. Cepat sembuh, Neng. Kamu harus ikut dalam acara itu, pintanya. Insya Allah, sahutku. Ya Allah, hambamu sudah ikhlas melepaskan apa yang tidak pantas ku genggam itu. Bismillah, kuat.
lebih lama. Hari ini adalah hari terakhirku menginap di hotel ini. Dengan hati dan niat yang baru, setelah mendapatkan pelajaran besar kemarin, aku sudah mantap untuk kembali lagi ke asrama. Akan kutata lagi hatiku di sana. Jika ia sembuh, akan kulanjutkan kontrak menjadi pembina asrama untuk 3 tahunnya lagi. Namun jika hal itu bisa membuatku terluka, maka aku akan berhenti jadi pembina bahkan mungkin resign di sana. Jika aku mendapatkan pekerjaan lain, memang sebaiknya aku akan mengundurkan diri saja dari sekolah itu. Karena lama ataupun lambat sudah pasti Jason akan mengetahui siapa diriku yang sebenarnya. Aku nggak ingin kehadiranku di tengah-tengah keluarga kecilnya menimbulkan masalah baru. Karena bagaimanapun aku adalah seseorang yang pernah ada di hatinya. Pintu kamar diketok 3 kali. Tuan Sage sudah berdiri di sana ketika aku membuka pintu. Ada apa? Iya, tanyaku. Apakah hari ini kamu akan meninggalkan hotel ini? Tanyanya. Ya, sahutku tak mengerti atas kedatangannya. Ada hal serius yang ingin kusampaikan padamu. Ucapnya. Katakan saja. Pintaku tak ingin berlama-lama. Anakku jatuh hati padamu. Maukah kamu menjadi istriku? Ucapnya melamar seenaknya. Maaf, Tuan. Aku gak bisa. Tolakku. Bagaimana mungkin aku menerima sosok yang baru saja ku kenal kemarin dan baru bicara beberapa patah kata saja padaku. Manusia yang entah apa agamanya ini. Datang-datang menerobos tanpa salam. Mana umurnya sepertinya jauh sekali di atasku. Kenapa? Apa yang tidak kamu sukai dariku yang bisa kurubah? Tanyanya lagi. Karena hatiku tidak terbuka untuk Tuan. Maaf, menikah bukan permainan dan tidak untuk sembarang orang. Aku mulai kesal menghadapinya. Apa dia pikir karena dia kaya bisa mendapatkan apa saja? Entah kenapa, sejak tidak sengaja melihatmu tanpa menutup wajah kemarin, aku langsung jatuh cinta. Kupikir wanita menutup wajahnya itu karena jelek. Ternyata justru sebaliknya. Jawabnya seenaknya. Aku semakin kesal menghadapinya. Anda benar-benar salah orang, Tuan. Maaf, aku harus pergi. Aku mengakhiri obrolan. Tunggu, aku yakin kau bisa menyembuhkan lukaku setelah ditinggalkan mantan istriku. Dia menahanku. Kali ini dengan kalimat yang makin, entahlah. Jangan terlalu percaya dengan seseorang. Bahkan, aku pernah dilukai seseorang yang kusembuhkan lukanya. Sudah, ya, Tuan. Permisi. Aku meninggalkannya yang masih mematung di depan pintu. Aku mengambil tas serta kardus kamar ini. Lalu keluar melewatinya begitu saja. Aku tak berani lagi melihat ke belakang. Memastikan apakah dia masih berdiri di sana, berbalik arah atau mengikutiku. Namun ketika aku sudah memasuki lift, otomatis aku harus membalikkan tubuh ke arahnya. Sepersekian detik, aku bertatapan dengannya dan Nafisha dan pengasuhnya muncul dari arah belakang Tuan Sage. Tante, pekiknya histeris melihatku pergi. Tanganku spontan memegang pintu lift yang hendak tertutup hingga pintunya kembali terbuka. Aku baru 2 hari mengenal Nafisha, tetapi dia sudah hafal denganku. Nafisha, panggilku sambil keluar dari lift. Dia berlari ke arahku dan pengasuhnya setengah berlari mengikutinya. Aku berlutut dan merentangkan tanganku ke arah gadis kecil itu datang. Dia memelukku erat sekali seakan tidak mau berpisah denganku. Tante kemana? Tanyanya menangis. Hatiku luluh melihatnya. Sudah waktunya Tante pulang, sayang. Tante di sini hanya liburan. Besok Tante akan kembali bekerja. Sahutku sambil menghapus air matanya. Tangannya kembali mengelus alisku, sementara tangannya yang satu lagi semakin kuat memelukku. Alis itu mirip sekali dengan alis ibunya, yang setiap malam sebelum tidur selalu dilus Nafisha. Ucap lelaki tegap itu dengan linangan air mata. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apakah akan kuserahkan saja sisa hidupku pada lelaki asing itu demi anak polos ini? Tidak. Enggak satu jalan menuju Roma. Lalu kapan Tante kesini lagi? Tanyanya polos. Belum tahu, sayang. Semoga kita bertemu lagi. Ya, hiburku. Walaupun aku sendiri tidak yakin bisa bertemu dengannya lagi. Karena jarang sekali ada kebetulan yang terjadi 2 kali. Nona, ini kartu namaku. Kumohon, berikan kartu namamu juga.
pinta Tuan Saga lagi. Dia tidak menyerah bicara padaku meskipun aku tadi sudah cuek dengannya. Dia menyodorkan kartu namanya padaku. Aku pun dengan berat hati terpaksa memberikan kartu namaku juga. Ini, dan hanya untuk kepentingan Afisha. Ucapku mengingatkannya. Baik, sahutnya ketika menerima kartu namaku. Seorang guru dan penulis, hebat sekali. Pujinya, aku diam saja karena aku benar-benar gak butuh itu. Gadis manis, nomor papimu sudah ada pada tante. Itu nomor ponsel tante juga ada pada papimu. Nanti jika kamu telepon saja, ya. Jika pekerjaan tante selesai, insya Allah kita akan bertemu lagi. Ucapku. Dia mengangguk dan tersenyum. Kini dia sudah melepaskan pelukannya. Entah kenapa, aku juga begitu berat untuk melupakannya. Andai papinya lebih sedikit beretika dan beragama kuat, tentu aku akan mempertimbangkan lamarannya. Aku masuk lagi ke dalam lift. Kulambaikan tangan hingga lift tertutup dan membawaku turun dari lantai itu. Hatiku seperti ada yang kosong. 2 hari bersamanya membuatku sedikit lupa dengan apa yang kini sedang kuhadapi. Aku sampai di asrama. Semua suasana masih sama. Hanya perasaanku saja yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada sedikit sedih yang masih tersisa mengingat momen-momen menyakitkan yang terjadi di sekolah ini di hari terakhirku di sana sebelum akhirnya aku sakit dan harus pulang menyembuhkan sakitku sendiri. Aku menaiki tangga demi tangga dan mencoba membuang semua hal buruk di pikiranku dalam setiap langkah itu. Kembali ke niat awal jika aku harus ikhlas. Insya Allah akan digantinya dengan yang lebih baik lagi. Amin. Sampai di sana kebetulan santri sedang istirahat. Aku langsung masuk ke kamarku setelah menyapa mereka semua dan juga pembina asrama lainnya. Baru beberapa menit berbaring, melamun menatap langit-langit kamar ini sambil mengingat pelajaran yang kudapat selama 2 hari ini. Aisyah meneleponku. Bismillah, apapun yang dikatakannya, aku harus kuat. Assalamualaikum, Aisyah. Aku mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam, kamu sudah sembuh? Tanyanya. Alhamdulillah. Ini hari pertama aku kembali ke asrama. Ada apa, Aisyah? Tanyaku ingin tahu. Aku punya kabar bahagia untukmu. Ucapnya berapi-api. Aku tahu. Kabar itu bukanlah kabar bahagia untukku, tetapi hanya untuknya. Kabar apa, Aisyah? Cepat katakan. Jangan buat aku penasaran. Ucapku pura-pura gak sabar dengan kabarnya agar sahabatku yang cerdas itu tidak membaca suasana hatiku yang sebenarnya. Aku sudah dihitbah, Nek. Dan bulan depan aku akan menikah. Ucapnya semangat. Ku tarik napas panjang sambil menahan air mata yang ingin keluar dari sela-selanya. Sabar, Nek. Kamu kuat, oke? Ucapku pada diriku sendiri. Walaupun begitu, ternyata benteng pertahananku roboh. Hancur tak berbentuk. Jiwaku yang baru saja sembuh, kini terluka lagi di bagian yang sama. Ijab kabul. Hari-hari yang begitu berat sudah kulalui dengan keadaan yang seolah kubuat biasa saja. Tidak ada seorang pun yang tahu isi hatiku yang sebenarnya. Ikhlas namun kecewa. Walaupun dalam ikhlas harusnya tak boleh ada rasa kecewa itu. Hari ini adalah hari pernikahan Aisyah dan Jason. Hari ini juga adalah hari terbebasnya aku dari tugas-tugas asrama karena sudah selesai masa kontrakku. Aku sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak itu. Bahkan, aku sudah mantap untuk berhenti mengajar di sana. Namun akan ku selesaikan dulu tugas-tugasku selama 1 semester ini karena aku juga di sini sebagai wali kelas. Nek, kamu sudah siap? Tanya Umi setelah mengetuk pintu kamarku. Sudah, Umi. Sahutku sambil berdiri di depan kaca. Memperhatikan diriku apakah terlihat baik-baik saja. Aku pergi dulu, Mi. Pamitku setelah membuka pintu. Umi tersenyum padaku. Sama sepertiku, mungkin Umi juga sedang memastikan jika aku baik-baik saja. Berbeda dengan Umi, Abi menatapku dari kejauhan dengan wajah sendu. Mungkin ada rasa bersalah yang kini menghantuinya karena dulu Abi begitu menentang hubunganku dengan Jason karena gak percaya jika Jason benar-benar serius.
sosok yang sangat berbeda dari dirinya dulu ketika bertemu Abi yang terakhir kalinya. Hingga sampai saat ini, Abi tidak pernah melihat mereka lagi. Aku lalu menyalami kedua orang tuaku sebelum berangkat ke pernikahan sahabat dan mantan calon suamiku. Ingin sekali Abi menemanimu. Nah, lirih Abi. Kesedihan benar-benar tak bisa lagi disembunyikannya. Seperti permintaan Naila kemarin. Bi, ucapku. Kemarin, aku, Umi dan Abi memang sudah mendiskusikan ini. Aku memohon pada mereka untuk tidak datang ke pernikahan Aisyah ini. Karena aku tidak mau merusak hari bahagia mereka. Walaupun Jason lupa padaku, tentu dia masih ingat dengan Umi dan Abi. Orang yang pernah menolaknya untuk menikahkan anaknya dengan Jason. Bahkan mungkin, dia sudah melalui banyak hari untuk menghapus rasa sakit itu hingga akhirnya move on dan bisa menikah dengan Aisyah. Sepanjang perjalanan aku tak henti-hentinya berdoa agar aku diberikan kekuatan untuk menyaksikan itu semua. Sampai di masjid tempat acara digelar. Area masjid sudah dipenuhi dengan para tamu yang juga ingin menyaksikan acara itu. Aku memarkirkan mobil dan termenung di dalamnya. Hingga akhirnya suara ponsel menyadarkanku dari lamunanku. Assalamualaikum. Sapaku. Waalaikumsalam. Kamu datang ke acara pernikahan Aisyah? Tanya Siti. Iya. Apa kamu di sini juga? Tanyaku. Iya. Kamu di mana? Aku ingin duduk di dekatmu. Ucapnya. Untuk saat ini, Sitilah sahabat yang paling mengerti aku. Tidak ada satupun teman-temanku yang mengetahui hubunganku yang pernah terjalin dengan Jason, yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah itu. Masih di parkiran? Kamu di mana? Tanyaku lagi. Aku sudah di dalam. Tunggu di sana. Aku akan keluar. Ucapnya lagi. Aku menunggunya di mobil. Tidak sampai semenit, Siti sudah terlihat keluar dari masjid. Aku pun keluar dari mobilku dan melambaikan tangan padanya dengan ceria. Siti, panggilku karena dia masih belum melihatku. Dia berjalan ke arahku setelah menyadari keberadaanku. Dengan bergandengan tangan kami memasuki masjid tempat acara berlangsung. Di dalam masjid sudah ramai. Acara ternyata akan segera dimulai. Aku datang tepat waktu. Begitu melewati pintu masjid, aku langsung melihat dua sejoli yang sebentar lagi akan berstatus suami istri itu. Aisyah begitu anggun dengan pakaian syari serba putih yang dikenakannya. Dia terlihat sangat cantik meskipun wajahnya ditutupi cadar. Namun franya benar-benar memancarkan pesonanya. Kebahagiaan terlihat dari sorot matanya. Aku cepat-cepat duduk ke deretan paling belakang karena tidak ingin Aisyah keceplosan memanggil namaku. Jangan sampai kehadiranku jadi bumerang dalam rumah tangga mereka yang baru saja dimulai. Pembawa acara sudah mulai membuka acara. Seorang MC ternama di daerah ini yang sudah tidak diragukan lagi kelihayannya dalam menyusun kata. Siti sempat melihat ke arahku beberapa kali. Sepertinya dia benar-benar ingin memastikan keadaan hatiku. Namun aku sudah dengan sangat ahli menyembunyikan sedihku. Hebat kamu, Nei. Bisiknya di sela-sela acara. Semua atas izin Allah. Siti, ucapku. Ya, Allah memang sedang menumbuhkan rasa ikhlas di dalam diriku. Tinggal sekarang, bagaimana caranya aku memupuk rasa ikhlas itu sendiri. Jika aku tidak ikhlas, mungkin aku gak akan berani datang ke sini. Atau mungkin aku akan menuruti egoku untuk menanyakan pada Jason tentang janji-janjinya yang pernah terucap untukku dulu. Tetapi aku gak lakukan semua itu karena aku sudah mengikhlaskan itu. Acara inti dimulai. Penghulu sudah selesai memberikan nasihat seputar pernikahan. Detik-detik acara ijab kabul kini diambang mata. Bismillah ya Allah. Kuatkan aku, besarkan lagi rasa ikhlasku. Pintaku dalam hati. Sudah siap? Tanya penghulu kepada Jason dan Pak Rahman yang akan menggantikan posisi almarhum Pak Yahya. Insya Allah, sahut mereka serentak. Kompak sekali calon ipar. Canda Pak Penghulu mengurangi ketegangan. Dua orang yang gagal menikah denganku itu lalu tertawa kecil. Menit berikutnya, mereka sudah berjabat tangan dengan serius. Yusuf Iman. Saya nikahkan adik kandung saya, Aisyah Hayati binti Yahya Mustafa Kamal, dengan mahar seperangkat alat salat dan uang 1.000 dirham dibayar tunai. Pak Rahman mengucapkan kalimat itu dengan lantang. Aku tidak bisa melihat ekspresi mereka semua yang ada di sana satu persatu karena duduk di belakang yang jaraknya lumayan jauh dari mereka. Saya terima.
nikah dan kawinnya, Aisyah Hayati binti Yahya Mustafa Kamal, dengan mahar seperangkat alat salat dan uang 1.000 dirham dibayar tunai. Jason pun mengucapkannya dengan lancar. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu kepada para saksi. Sah, sahut mereka bersamaan. Alhamdulillah, ucap kami semua yang turut larut dalam rasa haru tersebut. Akhirnya Jason dan Aisyah resmi suami istri. Untuk mengusir perasaan tak karuan dalam hatiku, kembali kuingat-ingat 3 pelajaran hidup yang kudapat ketika menenangkan diri di hotel sebulan yang lalu. Pertama, dari si kecil Nafisha yang sejak berusia 4 tahun dia ditinggal ibunya. Lalu Anjani yang harus banting tulang di usianya yang masih sangat muda setelah kehilangan orang tuanya. Ketiga, Tuan Saga yang juga kehilangan istri yang dicintainya. Mereka mengajarkan bahwa bukan aku saja yang kehilangan. Mereka juga mengajarkan jika semua orang punya masa-masa sulitnya sendiri dan mereka bisa melewati semua itu. Kenapa aku tidak? Ya, aku juga akan bisa melewati semua ini. Buktinya, aku sudah sampai di tahap ini. Tahap di mana aku sudah merelakan mereka menikah dan ikut bahagia di atas kebahagiaan mereka. Bahkan aku sering mendoakan agar pernikahan mereka menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nih, sesi foto. Ucap Siti mengingatkan. Aku gak usah ikut. Siti, bukan apa-apa. Jangan sampai Jason mengenaliku. Ucapku. Kalau begitu aku kesana dulu. Ya. Siti meninggalkanku. Aku kini berpikir bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan Aisyah saja. Tapi tentu itu mustahil karena ijab kabul baru saja selesai dan semua orang sedang antre untuk berfoto dengan mereka. Nailah, terdengar suara Aisyah memanggilku. Astaga, apa ini sudah waktunya Jason tahu?